Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam sapaan jemaat. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini Engkau telah kembali bangunkan kami di pagi hari. Dan kami pada hari ini Tuhan, di pagi hari ini ingin disapa oleh firman-Mu, ingin merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan izinkan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu serta belajar dari apa yang kami dapatkan melalui firman Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah Engkau melalui firman Tuhan, kiranya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kita akan ambil dari Injil Lukas, pasal 15 ayatnya yang ke-7. Injil Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian pembacaan kitab kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pertobatan yang membawa kembali kepada kasih Allah. Ya, saudara-saudara, Injil Lukas tadi mengatakan, sebab aku berkata, demikianlah akan lebih besar sukacita dalam surga, karena ada satu orang yang berdosa yang bertobat daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, Bapak Ibu, melalui pertobatan ini, ya, pertobatan juga menjadi sebagai salah satu cara, ya, untuk kita dapat kembali kepada Bapa, kembali kepada Allah. Karena pertobatan adalah panggilan dari Allah untuk kita mau kembali kepadanya. Ya. Namun terkadang Bapak Ibu, kita mungkin seringkali menjauh dan hubungan kita dengan Allah karena dosa-dosa kita. Ya. Namun kita harus tahu dan kita harus sadar, melalui pertobatan justru kita diajak untuk mau meninggalkan jalan-jalan yang salah dan mari kembali kepada kasih Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu, pertobatan justru akan membuat seseorang mengalami namanya transformasi hidup. Ya. Pertobatan membawa transformasi dalam hidup kita ketika kita dengan tulus hati kita mau bertobat. Hati kita mau diperbaharui oleh kasih dan kuasa Allah di dalamnya. Ya. Dari yang dulunya hidup kita sebagai manusia yang berdosa, kita mau berubah menjadi anak-anak Allah yang diterima dan dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kemudian transformasi ini juga Bapak Ibu merupakan suatu bukti nyata, ya, dari karya yang besar dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu, kemudian melalui pertobatan, ketika kita mau melangkah, mau mencoba, ya, pertobatan, dari hal itu juga Bapak Ibu, kita akan disambut kembali oleh Allah dengan sukacita. Ya, seperti dalam perumpamaan anak yang hilang, Allah dengan sukacita menyambut kita. Allah dengan sukacita menyambut dengan pelukannya pada saat kita bertobat. Tidak peduli Bapak Ibu sejauh mana kita telah menjauh dari Allah. Ya. Tetapi Allah sendiri, Allah selalu siap untuk mengampuni dan menerima Bapak Ibu saya untuk mau kembali kepada Allah dalam pertobatan. Ya. Bapak Ibu, kemudian setelah kita menghidupi
pertobatan, setelah kita mau memulai pertobatan dalam kehidupan kita, maka secara tidak langsung pertobatan akan menjadi gaya hidup kita. Ya. Kemudian ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita merasa bahwa ini tidak berkenan kepada Allah, maka dengan cepat kita akan meminta pengampunan dari Allah. Itu akan menjadi gaya hidup dalam diri kita. Ya. Pertobatan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi pertobatan ini marilah kita mau jadikan sebagai gaya hidup bagi diri kita. Setelah kita bertobat, Bapak Ibu, kita diajak untuk terus hidup ya dalam kesabaran akan kasih Allah dan menghindari yang namanya dosa itu. Ya. Dalam pertobatan yang berkelanjutan, Bapak Ibu, kita mengalami pertumbuhan yang namanya pertumbuhan rohani. Ya, ini dapat membawa kita justru jauh lebih dekat dengan Allah. Ya. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, bertobat dan hidup dalam kasih Allah. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita merespon panggilan Allah ini dalam kehidupan kita melalui ibadah di Minggu Advent yang keempat kemarin. Kita mau diajak untuk bertobat, melakukan pertobatan dalam kehidupan kita. Maka kita diutus di dalam kehidupan kita ya untuk melakukannya dalam kehidupan kita dengan pertobatan. Justru pertobatan ini, Bapak Ibu, akan membawa pengampunan bagi kita, membawa transformasi dalam kehidupan kita, dan hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Ya. Pengampunan, pertobatan tidak membawa kita kepada kerugian. Ya. Pertobatan justru akan membawa atau memberikan kita ketenangan, kelegaan. Ya. Karena itulah yang Allah inginkan dari setiap kita, melakukan pertobatan dalam diri kita. Maka marilah Bapak Ibu kita hidup dalam pertobatan yang berkelanjutan. Ya. Dengan cara apa? Kita mau menjauhkan diri kita dari yang namanya dosa. Ya. Kita mau menghindari diri kita dari yang namanya dosa. Ya. Dan justru kita mau mengalami yang namanya kasih Allah. Ya, dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, melalui firman Tuhan kita hari ini, kita mau diajak untuk mari bersama-sama kita mau lebih dekat lagi kepada Allah. Ya. Dengan segala dosa dan kesalahan kita, mungkin kita yang tidak layak di hadapan Allah. Ya. Tetapi Bapak Ibu, perlu disadari, Allah sejujurnya menginginkan kita untuk melakukan pertobatan dan kembali kepadanya. Sekian Bapak Ibu firman Tuhan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas sapaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan, melalui firman Tuhan kami diajak untuk melihat dalam diri kami atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat dan kami lakukan. Tuhan senantiasa mau mengampuni kami. Tuhan senantiasa mau mengajari kami untuk dapat hidup seturut dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami juga pada hari ini ingin melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan mau mendampingi kami, menuntun hidup kami, hingga kami dapat melewati hari ini dengan penuh pengharapan kepadamu. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.